Shalom dahsyat buat kita sekalian. Saya rindu untuk terus boleh menyapa saudara dan saudariku melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kitab Amsar pasal 34 ayat yang ke-19. Saya baca buat kita semua, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, demikian firman Tuhan yang menguatkan kita, sehingga kita tidak lagi patah dan tidak lagi remuk jiwa kita. Kita tidak lagi patah dan tidak lagi remuk jiwa kita. Ketahuilah, karena Tuhan itu dekat kepada kita. Karena ada orang yang hari ini mengalami patah dan remuk jiwanya, ia tidak menyadari bahwa Tuhan itu dekat kepadanya, bahwa Tuhan itu ada bersama dengan dia, sehingga akhirnya membuntukan jalan dan pikirannya, sehingga yang kembali terus menjalani apapun hidupnya, terus dalam mengalami kepatahan, keremukan jiwa, tidak ada yang dapat memuaskan dirinya. Ketahuilah, ada sosok pribadi yang begitu dekat dengan saudara. Karena persoalan tentang patah hati dan remuk jiwa, siapakah orang yang dapat memulihkannya? Tidak ada. Orang yang terdekat dengan saudara, mereka juga memiliki kepergumulannya masing-masing, mereka juga memiliki ketidakberdayaannya masing-masing. Namun ketahuilah, Tuhan itu dekat dengan orang-orang seperti orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Karena itu, pelajarilah kebenaran firman Tuhan ini, yaitu Tuhan itu dekat kepada setiap kita, bahwa tidak ada yang tidak bisa dipulihkan selama kita memahami sumber yang sesungguhnya, yaitu Dia Tuhan yang memulihkan jiwa dan hati saudara. Ada banyak orang yang berkata hari ini, ya sudahlah, inilah bagian hidupku, sehingga ia menyerah kalah. Ada sebuah ilustrasi tentang keledai yang terperosok masuk sumur tua bersama dengan tuannya, tetapi tuannya ini berada di atas dan yang terperosok itu adalah keledainya. Namun tuannya berusaha untuk menyelamatkan keledai tersebut dan ia tidak mampu, sehingga ia frustasi. Maka tuannya hendak menguburkannya dia dalam sumur tua itu. Namun ketika keledai tersebut mengalami timpaan tanah yang diberikan tuannya atau yang dilakukan tuannya dari atas yang hendak menguburkannya, namun keledai itu mengkibas-kibaskan punggungnya dari tanah yang hendak menimbun dia. Dan setiap tanah yang begitu naik dan naik, dia naik di atas undukan tanah tersebut, sampai akhirnya keledai tersebut bisa lepas daripada sumur tua. Saudara, demikianlah ilustrasi yang menguatkan kita bahwa sesungguhnya patah hati dan remuk jiwa, sehingga kita jangan mengalami kebuntuan akal juga, kebuntuan pikiran. Kita harus berlari kepada Tuhan. Tuhan dekat kepada kita. Kibaskanlah apa yang menjadi problem saudara, apa yang menjadi masalah saudara. Dan ingatlah, jadikanlah itu menjadi pijakan untuk kita boleh naik lagi, untuk kita boleh memahami lagi. Orang memakai caranya, orang tanpa sadar juga menyakiti kita, tetapi Tuhan itu dekat dengan kita. Ia juga menyelamatkan kita dengan cara orang yang menyakiti kita. Saudara, ketahuilah, sesungguhnya kita dapat mengembalikan rasa sakit kita itu dengan kasih, mengeluarkan kasih yang dari diri kita. Karena Tuhan itu adalah kasih. Ketika memang kita dekat dengan Tuhan, kita dapat mengeluarkan bisa-bisa atau racun itu, toksit itu, dengan kembali mengeluarkan kasih, sehingga memenuhi kita dan kita mengerti sesungguhnya Tuhan itu adalah kasih, mengasihi kita dan menyembuhkan patah dan remuk jiwa kita. Ketahuilah sekali lagi bahwa Tuhan itu dekat kepada kita. Tuhan menolong saudara kiranya yang sedang patah hati dan remuk jiwanya, dan menolong saya. Dalam nama Yesus kiranya jadilah pada kita apa yang menjadi keinginan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.